Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Saya Lilis Mulyamah dari SMP Islam Cikal Harapan 2. Saya Bunga Jenny Hendrianti dari SDN Sukarasa 01. Saya Nong Opa dari SD Negeri Babakan 03. Akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual kegiatan coaching pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nong. Waalaikumsalam Bu Bunga. Bagaimana kabarnya Bu Nong hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, katanya sekarang Bu Nong akan melakukan proses coaching ya? Iya. Oke, nah kebetulan saya sebagai supervisor nanti akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu dari awal sampai akhir dan akan menilai proses coachingnya dengan rubrik yang saya miliki ini. Ya. Apa saja yang akan saya nilai? Pertama Bu, apakah nanti proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta, terusnya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, serta apakah sudah sesuai dengan kompetensi-kompetensi coaching yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui ya Bu ya, ada kompetensi coaching. Dari Bu Nong, sebelum dimulai ya saya akan bertanya, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nong kembangkan? Terima kasih Bu Bunga. Sebelumnya saya ingin mengembangkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah, dari ketiganya yang spesifik yang akan Bu Nong kembangkan itu yang mana ya? Yang ingin spesifik saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Bu Bunga. Oke. Satu lagi pertanyaannya Bu Nong ya. Iya. Indikator apa yang ingin Bu Nong capai dari kegiatan coaching ini? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin si coach itu bisa menggali dari permasalahan dia. Jadi dia bisa memberikan solusi sendiri untuk masalah dia sendiri. Oke, bagus sekali. Oke, kira-kira cukup Bu Nong pertanyaan dari saya. Nanti selamat melaksanakan coaching ya. Terima kasih Bu Semoga Bunga. proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lili. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya memperhatikan Ibu kayaknya ini ada sesuatu nih. Apa ada yang membuat Ibu tidak nyaman? Iya sih, sebenarnya ada sesuatu aja yang pengen cerita aja sih Bu. Masalah ini apa di sekolah gitu kan. Kayak kita kan kemarin yang di CGP itu kan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran interaktif. Nah, saya itu ada permasalahan dengan apa ya, merasa kayak tidak ada apa ya, keseragaman gitu di sekolah, karena saya ngerasanya kok kayak saya aja gitu. Terus saya juga kayak takut dibanding-bandingkan gitu. Kalau misalnya kayak yang melakukan perubahan itu cuma saya aja, itu sih yang pengen saya ceritakan ke Ibu. Baik Bu Lilis, apa yang Ibu Lilis harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, sebetulnya saya pengen menemukan solusi ya supaya permasalahan saya itu teratasi. Saya pengennya kan semua guru tuh seragam gitu kalau ngajar itu, jadi nanti tidak membanding-bandingkan kok guru A begini, kok guru B begitu gitu maksud saya. Oh, jadi berarti sekarang tuh belum adanya keseragaman ya Bu. Terus kalau menurut Bu Lilis kenapa gitu bisa sampai belum ada keseragaman itu gitu? Ya kan kita pengennya tuh kan pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian interaktif gitu. Jangan cuma ceramah lagi kayak jadul banget gitu. Nah, mungkin sekarang tuh cuma dari 14 guru tuh kan cuma berapa orang yang seperti itu. Saya sih merasanya karena pertama kurangnya pengetahuan dari guru-guru tersebut. Jadi mungkin tidak semua guru sudah paham apa itu diferensiasi, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana sih pembelajaran yang interaktif. Jadi mereka juga mungkin
bingung juga gitu mau mulainya dari mana gitu kan. Sementara kenapa saya pengen seperti itu, karena mungkin saya sudah dapat pengetahuan itu terlebih dahulu gitu. Baik, melihat situasi sekarang ya, menurut Bu Lilis gitu, kalau dari level 1 sampai 10 itu ada di angka berapa Bu situasinya gitu? Ya saya sih maaf ya, bukan apa merendahkan ya. Kayaknya level 5 juga kayaknya belum, soalnya kayak kalau saya lihat dari presentasinya itu, kami itu kan di ini ada 4, kalau di kami kan di SMP ya, jadi ada 14 mapel, ada 14 guru, 11 mapel. Nah itu tuh kayaknya baru kayak matematika, IPS ya baru kayaknya 3 atau 4 guru lah. Artinya kan kalau 4 guru, 5 guru itu belum nyampe 50% gitu, jadi belum ada di level 5 gitu kayaknya. Berarti belum ada di level 5. Sekarang yang ingin yang Ibu harapkan gitu ya, Ibu ada di level berapa untuknya? Ya minimal 50%-nya atau sampai 60% lah. Misalnya dari 14 orang guru itu ya 8 orang lah sudah melakukan. Artinya dengan 8 orang itu nanti lama-lama juga yang 6 orang itu akan ke bawah gitu. Tidak seperti sekarang tuh kan kalau cuma 3 orang yang melakukan kayaknya berat menarik yang 11 orang itu gitu maksudnya. Baik Bu. Terus selanjutnya apa yang akan Ibu rencanakan untuk level ini biar minimal 50% atau 60% gitu untuk menarik guru-guru yang lain untuk melakukan pembelajaran diferensiasi? Ya kalau saya sih kan ngelihatnya gini ya Bu Nong, itu tuh saya yakin guru-guru itu bukan tidak mau, tapi mungkin karena mereka belum paham. Jadi kita rasakan mungkin Bu Nong, kalau misalnya saya juga menyadari kalau sesuatu yang tidak bisa saya lakukan ya tidak akan saya lakukan gitu. Kadang-kadang juga saya pengen melakukan sesuatu tapi karena tidak bisa jadi saya tidak melakukan. Ya mungkin seharusnya semua guru itu, ya saya pengennya semua guru itu punya pemahaman yang sama dengan saya. Saya udah sedikit paham tentang apa itu berdiferensiasi, bagaimana melakukan pembelajaran yang interaktif. Minimal mereka sama dengan saya lah, punya pengetahuan yang sama seperti itu. Nah, kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu siapkan untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru tadi yang belum paham itu, agar mereka itu paham dalam pembelajaran berdiferensiasi? Langkah apa yang akan Bu Lilis kira-kira lakukan? Nah, sebetulnya kan banyak ya yang bisa dilakukan, dan sebetulnya udah ada juga yang udah dimulai ya, misalkan ada pembinaan dari pengawas, terus kemudian mungkin harusnya ada IHT ya, ada in-house training tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian ya mungkin juga saya boleh juga gitu saya ajak teman saya melihat mencontoh. Kalau mencontoh kayak saya pinter banget gitu. Minimal mereka mengetahuilah dari cara saya mengajar. Sambil saya juga kan pengen direfleksi gitu kan, pengen dilihat. Atau misalnya ya diajarin sedikit, jadi kayak saya tutor sejawat gitu. Sebetulnya saya tuh pengennya seperti itu gitu. Ya menurut saya juga dengan IHT itu juga sudah bagus ya Bu. Kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Tadi kan kata Ibu akan melakukan IHT, minimal guru itu mengetahui pembelajaran diferensiasi seperti apa. Misalkan melihat Ibu dengan misalkan mapel Ibu, guru-guru yang lain melihat bagaimana sih cara pembelajaran diferensiasi itu. Nah, saya mendengarnya banyak sekali strategi yang ingin Bu Lilis terapkan ya, khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus menurut Bu Lilis, yang paling baik atau yang paling bagus atau yang paling cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu yang mana? Kalau saya sih memikirkannya begini Bu, tadi tuh semua langkahnya menurut saya kalau dilaksanakan bagus ya. Cuman pasti ada kendala-kendala yang mungkin di luar kemampuan kita. Contoh kayak pembinaan dari pengawas itu kan tidak bisa semau kita, jadi kan harus ada memang program dari pengawas. Kemudian kalau mengadakan IHT juga kan mungkin perlu biaya dan sebagainya gitu kan, berkaitan dengan itu juga harus program sekolah, persetujuan yayasan kalau di kami ya Bu ya. Yang paling memungkinkan hal kecil yang bisa saya lakukan di awal itu mungkin ya dari diri saya sendiri, misalnya yaitu tadi jadi tutor sejawat dulu gitu, atau misalnya saya berbagi praktik baik gitu. Jadi
saya memberikan apa ya, yang usaha saya terbaik dalam mengajar ditularkan gitu. Minimal ya nanti terserah mereka dulu apakah menurut mereka bagus atau tidak. Nah nanti saya juga mungkin menyampaikan bahwa memang ini harusnya kita lakukan, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita tidak seperti itu, nanti kita apa ya, pertama ya mungkin tidak sesuai dengan apa ya, update sekarang kurikulum. Kemudian yang kedua juga apa ya, tidak mencerminkan mutu sekolah kita gitu kalau ngajarnya masih begitu-begitu aja, ceramah-ceramah aja gitu. Jadi saya sih, menurut saya yang paling memungkinkan dan itu paling mudah, paling murah ya menjadi tutor sejawat, kemudian menerapkan dengan cara berbagi praktik baik. Ya, saya setuju Bu dengan tutor sejawat itu. Selanjutnya Bu, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan ini gitu, siapa yang mendukung aksi itu? Yang bisa mendukung? Ya tentunya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, menyampaikan apa sih, apa pengimbasan apa atau keinginan apa yang ingin saya lakukan gitu kan, dan tujuannya apa, kemudian dampaknya bagaimana. Insya Allah kepala sekolah juga akan, kalau kita sampaikan dengan baik-baik, akan mendukung. Kemudian saya juga mungkin akan mensosialisasikannya dengan teman-teman saya supaya tidak ada apa salah paham atau orang tuh berprasangka atau apa gitu kan. Orang tuh kalau tidak dijelaskan nanti berpikirnya seperti apa gitu ya. Kemudian tentunya ya dukungan dari anak murid saya juga, tetap saya harus ada apa namanya, sosialisasi. Intinya untuk melakukan perubahan ini saya memerlukan dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah ini. Selain itu juga saya juga butuh sarana prasarana yang, tapi kalau menurut saya, kalau sarpras di sini saya tidak begitu merasa terkendala karena memang sekolah kami sudah memfasilitasi. Jadi saya cuma butuh dukungan personalnya aja. Saya mendengarnya banyak sekali strategi yang ingin Bu Lilis terapkan ya, khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus menurut Bu Lilis, yang paling baik atau yang paling bagus atau yang paling cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu yang mana? Kalau saya sih memikirkannya begini Bu, tadi tuh semua langkahnya menurut saya kalau dilaksanakan bagus ya. Cuman pasti ada kendala-kendala yang mungkin di luar apa ya, kemampuan kita. Contoh kayak pembinaan dari pengawas itu kan tidak bisa semau kita, jadi kan harus ada memang program dari pengawas. Kemudian kalau mengadakan IHT juga kan mungkin perlu biaya dan sebagainya gitu kan, berkaitan dengan itu juga harus program sekolah, persetujuan yayasan kalau di kami ya Bu ya. Yang paling memungkinkan hal kecil yang bisa saya lakukan di awal itu mungkin ya dari diri saya sendiri, misalnya yaitu tadi jadi tutor sejawat dulu gitu, atau misalnya saya berbagi praktik baik gitu. Jadi saya memberikan apa ya, yang usaha saya terbaik dalam mengajar ditularkan gitu. Minimal ya nanti terserah mereka dulu apakah menurut mereka bagus atau tidak. Nah nanti saya juga mungkin menyampaikan bahwa memang ini harusnya kita lakukan, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita tidak seperti itu, nanti kita apa ya, pertama ya mungkin tidak sesuai dengan apa ya, update sekarang kurikulum. Kemudian yang kedua juga apa ya, tidak mencerminkan mutu sekolah kita gitu kalau ngajarnya masih begitu-begitu aja, ceramah-ceramah aja gitu. Jadi saya sih, menurut saya yang paling memungkinkan dan itu paling mudah, paling murah ya menjadi tutor sejawat, kemudian menerapkan dengan cara berbagi praktik baik. Ya, saya setuju Bu dengan tutor sejawat itu. Baik Bu Lilis, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan seperti tutor sebaya gitu ya untuk penerapan pembelajaran diferensiasi kepada teman sejawat ini? Kira-kira kapan? Ya kan kalau sekarang itu memang sudah ini ya Bu, sudah apa namanya, akhir pembelajaran di bulan Desember, kemudian minggu depan juga kita sudah melakukan asesmen akhir. Nah rencananya saya akan, itu kan langkahnya berarti saya harus sosialisasi dulu. Nah biasanya di awal tahun pelajaran dan di awal semester genap itu kita mengadakan raker. Nah rencananya saya mau sosialisasi apa yang rencana saya itu di kegiatan raker. Nah nanti di minggu-minggu pertama di semester genap itu, misalkan minggu kedua bulan Januari, itu saya akan laksanakan aksinya. Jadi nanti di minggu tenang itu sebelum KBM mungkin yang kayak pendampingan gitu, kayak
tutor gitu, itu bisa saya misalkan untuk perangkatnya, untuk strateginya itu bisa saya laksanakan sebelum kegiatan KBM. Nah untuk KBM-nya nanti untuk realnya belajar ngajarnya kayak berbagi praktik, baik praktik mengajarnya mungkin nanti di minggu kedua bulan Januari. Ya baik Bu Lilis, bagus sekali ya mendengarkan coaching Ibu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Ibu rasakan setelah mengobrol dengan saya ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya sih ngerasanya lebih plong aja ya Bu ya. Kalau kemarin-kemarin tuh rada gimana ya mau diobrolin tuh, jadi antara jadi saya tuh bimbang Bu, kalau nggak diobrolin tapi saya tuh pengen ada solusi, tapi kalau diobrolin jadi saya takut dibilang sombong atau sok-sokan gitu. Tapi tadi kata Ibu rencana yang ada di pemikiran saya itu udah bagus. Saya merasa ada kekuatan gitu, saya merasa oh iya ya sebetulnya kenapa enggak dicoba gitu. Terus saya juga merasa sayang aja kita punya potensi, punya mungkin saya dengan teman-teman juga sama, tapi mungkin nasib saya punya pengetahuannya lebih, dapatnya lebih dulu dari teman-teman saya. Jadi saya merasa mendapat penguatan aja dari Ibu. Baik Bu Lilis, selamat mencoba, tetap semangat untuk menebarkan kebaikan, apalagi menebarkan pembelajaran diferensiasi ya. Semoga sukses selalu, sehat selalu ya. Udah kan kieu ending atuh alus. Alhamdulillah kalau Bu Lilis sudah merasa plong, saya juga merasa bahagia. Semoga Bu Lilis dapat menjalankan dengan baik. Amin. Sehat selalu Ya, amin. Dan sukses selalu. Ya. Alhamdulillah kalau Bu Lilis sudah merasa plong, saya juga merasa bahagia. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Nong ya. Sama-sama, terima kasih. Mohon pamit ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Nong. Assalamualaikum Bu Nong. Waalaikumsalam Bu Bunga. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga sudah mengamati dari awal sampai akhir. Menurut saya tadi proses coaching Bu Nong sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Iya, sudah melalui tahapan alur tirta secara berurutan. Bu Nong bisa bisa berusaha menghadirkan penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata-kata kunci dari coach tadi, sehingga coachingnya Bu Nong menemukan solusi dan ide dari pemikiran sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, boleh Bu, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Kira-kira dari kompetensi coaching tadi, apakah ada yang ingin lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi oleh Bu Nong? Kira-kira yang mana? Baik Bu Bunga, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang pertanyaan berbobot. Oke. Kenapa? Yang ingin saya kembangkan. Karena terkadang apa yang kita pikirkan tapi diucapkannya beda. Jadi saya ingin lebih menggali lagi kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot. Sepertinya Bu Nong perlu jam terbang yang lebih tinggi. Iya, betul. Iya, betul. Saya akan sering-sering latihan. Oke, siap, hebat. Yaudah, saya tutup sukses saya ya Bu Nong ya. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual kegiatan coaching dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.